Nah, balik lagi. Nah, itu tadi merupakan video dari perjalanan teman-teman IPKA di beberapa daerah di Aceh, tapi ada juga video yang emang dikhususkan dokumenter yang ada di Rantau Panjang. Jadi di sini ada videonya juga, yaitu 2 menit juga. Jadi akan aku share biar teman-teman juga tahu untuk video yang di Rantau Panjang itu. Bentar ya, ditunggu. Dadah. Tenang. Sudah. Nah, karena tadi kita sudah melihat gitu ya video dari teman-teman IPA di mana kondisi Aceh dari awal bencana hingga saat ini itu seperti apa. Nah, saat ini kita bisa langsung masuk ke agenda diskusi bareng teman-teman IPKA Indrakila dan Mas Iwan selaku pemuda Desa Bedari. Jadi sebelum aku masuk ke Mas Iwan, di sini aku ingin bertanya dulu kepada teman-teman IPKA Indrakila. Di sini ada Mas Tongki selaku mantan koordinator atau ketua IPKA Indrakila di tahun sebelumnya. Nah, Mas Tongki, di sini aku mau bertanya untuk sejarah IPKA Indrakila
sendiri itu sebenarnya seperti apa sih, dan IPK Indrakila itu berdiri dari tahun berapa? Gitu. IPK Indrakila berdiri tahun sebenarnya sih 53 ya, 1953, tapi dengan keadaan negara masih kondisi perang, kacau lah dikatakan. Jadi IPK sendiri akhirnya disetujui tahun 55. Nah, kenapa sih nama IPK Indrakila? Indrakila sendiri itu adalah tempat petilasan lah. Disitulah Indrakila ini IPK Indrakila ini dibentuk ataupun disepakati untuk menjadi organisasi cinta keindahan alam. Disitulah kenapa Indrakila sendiri ini tidak bisa hilang dari nama IPK, karena membawa sejarah yang penting juga sih sebenarnya. Itu di era tahun 55 itu ya alhamdulillah sih masih pendiri kakek juga ya, kakek pendiri, nenek. Nah itu personilnya ada 12 orang, sekitar jalan-jalan. Akhirnya itulah antara purbakala, peninggalan purbakala, tempat bersejarah dan akhirnya terbentuknya IPK Indrakila gitu sih. Karena jarang sekali memang di era tahun segitu yang berkecimpung ataupun penggiat di kepecinta alaman memang jarang sekali. Alhamdulillah kita berjalan sampai sekarang, karena tidak menutup kemungkinan doa restunya para pendiri-pendiri leluhur akhirnya kita berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Mungkin bisa nanti jelaskan lagi kalau kita ngobrol tentang perjalanan sejarah IPK Indrakila ke tahun 55 sampai ke tahun yang sekarang, nanti kita bisa jelaskan. Tapi untuk sementara saya jelaskan di berdirinya di era tahun 55 sampai sebenarnya 53 sampai 55. Alhamdulillah lah. Itu sementara itu dulu yang saya bisa utarakan. Monggo dilanjut dengan yang lain. Terima kasih Mas Tongki untuk penjelasannya. Jadi kalau dari penjelasan Mas Tongki tadi kan dijabarkan gitu ya teman-teman, bahwa IPK Indrakila ini merupakan salah satu organisasi pecinta alam yang emang fokusnya ke kepedulian terhadap alam, dan saat ini juga lagi berfokus terkait ke kebencanaan. Karena ya kita juga pada tahu gitu ya, kalau ngomongin kebencanaan pasti berhubungannya dengan alam juga. Nah, tadi kan Mas Tongki sudah menjelaskan terkait sejarah IPK Indrakila gitu ya. Nah, di sini aku juga ingin tanya sih, sebenarnya dari IPK Indrakila ini untuk juga terfasilitasi untuk gabungan di sini untuk perkembangan terutama Aceh ya. Mungkin perlu perhatian khusus ini tentang Aceh ini. Monggo dilanjut yang lain. Oke, terima kasih Mas Tongki. Jadi tadi untuk ya teman-teman, kalau sebenarnya emang IPK Indrakila nih fokus di kebencanaan udah lama banget, dan nggak hanya di Aceh aja, tapi banyak banget bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, dan ternyata IPK Indrakila ini chip in di sana. Nah, di sini aku pingin langsung masuk ke pemuda Aceh, yaitu Mas Iwan. Nah, sebelumnya aku mau tanya sih Mas, kan pas awal kejadian bencana di Aceh itu, sebelumnya apakah ada peringatan dini ataupun peringatan yang diketahui oleh warga lah, atau tanda-tanda sebelum adanya banjir, atau warga itu ngerasa oh ternyata banjirnya dadakan kayak gitu. Nah, kalau dari pengalaman Mas Iwan sendiri sebagai warga atau korban yang terdampak, itu seperti apa? Apakah emang ada tanda-tanda atau ada peringatan, atau emang ya udah terjadi begitu aja? Bagaimana Mas Iwan?
Halo Mas, di mute coba. Nah, Oke Mas, mungkin kita buka dari awal hujan aja Mas ya. oke. Itu sebelum kejadian banjir memang udah beberapa minggu ke belakang hujan aja di Aceh Mas. Hujan setiap hari, mungkin setiap malam hujan, tapi yang hujan lebat itu seminggu sebelum banjir. Nah, kalau masalah peringatan sih nggak ada peringatan Mas, cuma udah terbiasa, tapi tidak menduga separah ini. Karena biasanya dari tahun ke tahun cuma ya banjir cuma sampai di bawah rumah aja, tidak sampai separah ini Mas. Nah, makanya kan air masuk ke desa tanggal 26 November. Jam pagi masuknya. Malamnya udah pasang. Nah, kami beberapa pemuda tidak tidur malamnya. Cukup berjaga-jaga aja malamnya. Jadi begitu masuk ke kampung Rabu pagi, ya tanggal 26 pagi, kita cuma bawa nasi sama sedikit beras karena dugaan kita biasa banjirnya mungkin besok udah surut. Nah, ternyata di jam 4 sore itu datang banjir susulan. Di banjir susulan itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kamis itu, malam Kamisnya. Disitulah rumah pada berangkat semua. Rumah-rumah warga, Mas. Oke, Mas, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Jadi kalau dari penjelasan Mas Iwan tadi, sebenarnya emang peringatan dari pemerintah atau apa itu emang nggak ada ya, tapi ada tanda-tanda gitu ya, dari hujan lebat yang dimana ada banjir kecil dulu dan ternyata akan ada banjir susulan yang ternyata itu merupakan banjir yang sangat besar gitu dan dampaknya sangat parah sekali gitu. Ya, Nah, sebenarnya aku juga ingin bertanya sih, di saat banjir itu udah terjadi kan pastinya warga udah mulai pada bingung gitu. Nah, hal utama yang dilakukan oleh warga, apakah mereka mencari pengungsian ataukah menyelamatkan barang-barang mereka atau seperti apa Mas kalau dari warga di Desa Bedari? Nah, untuk dari warganya cukup menyelamatkan keluarga dulu. Kan itu Rabu pagi. Terus di jalan mau ke atas bukit yang lebih tinggi ada kayu yang roboh. Jadi itu orang-orang tua khususnya laki-laki bergotong royong membuka jalan itu dulu. Terus ya seperti tadi Mas yang saya bilang tadi, cuma membawa beberapa sedikit beras dan nasi. Oh, jadi begitu. Nah, kalau ngelihat dari lokasi Bedari ini kan sebenarnya dia titiknya jauh Mas ya, kayak beda sama Aceh Tamiang yang di kota dan itu aksesnya gampang banget. Nah, kalau boleh tahu tuh sebenarnya ada bantuan dari luar itu udah habis berapa dari Bantuan masuk dari ada beberapa sedikit bantuan, cuma berupa uang. Nah, uang itu nggak bisa digunakan. Karena apa? Akses kami terputus semua. Harus mau ke Simpang Jernih kan harus naik boot. Nah, sedangkan di sini yang sopir bootnya belum berani buat jalan. Di hari Senin oke, bootnya udah jalan, tapi setelah jalan begitu nyampe ke Simpang Jernih, di sana tidak ada barang juga. Mau beli beras nggak ada beras, mau beli minyak goreng nggak ada minyak goreng. Warung-warung udah pada habis semua. Habis terjual, nggak ada lagi. Ya alhamdulillahnya ada sedikit bantuan dari warga Kecamatan Simpang Jernih yang nyumbangkan beras, gula, segala macam. Oh, begitu. Jadi setelah terjadinya banjir itu kan area
lokasi Bedar ini kan sempat terisolasi Mas ya. Jadi kalau ngelihat dari cerita Mas Iwan tadi tuh kayak emang warga saling gotong royong dan tolong menolong. Itu karena aku melihat dan mendengarkan cerita dari beberapa daerah lainnya, itu di Aceh Tamiang, pokoknya di lokasi terdampak juga, bahwa sebenarnya di daerah mereka itu untuk ruang privasi atau ruang nyaman untuk di tenda pengungsian tuh kayak kurang aman gitu, karena sampai adanya kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan. Nah, apakah itu terjadi juga di Bedari atau seperti apa, Mas? Nah, alhamdulillahnya Mas, di desa kami tidak ada pelecehan kayak gitu Mas. Dan di sana kita bangun tendanya masing-masing individu Mas. Tidak ada posko dapur umum, tidak ada. Nah, di awal kejadian aja 2 hari itu kan itu mungkin ada dapur umum dan ada ini tempat bersama di mes FKL. Kan di hari pertama itu warga cuma bisa menyelamatkan barang dan keluarganya aja, belum sempat mendirikan tenda. Nah, di saat itu hari pertama banjir sampai kedua hujannya belum berhenti bahkan sampai hari ketiga. Hujannya bertambah lebat terus dari hari ke hari. Terima kasih Mas untuk penjabarannya yang barusan. Nah, di sini aku mau beralih lagi ke teman-teman IPK Indra Kila, dan tadi aku melihat ada si Dika atau Mahardika yang dia udah tergabung juga. Benar udah tergabung, yang merupakan saat ini koordinator dari IPK Indra Kila. Nah, nanti dari Dika maupun perwakilan IPK Indra Kila kayak bisa menjelaskan gitu, kayak bentuk awal inisiatif IPK Indra Kila menuju Aceh di awal kegiatan itu seperti apa sih, dan kayak memiliki misi apa, tujuannya apa, dan dari awal hingga saat ini tuh udah program apa aja yang dikerjakan, entah itu di Aceh Tamiang dan sampai hari ini ngelihat kan masih di Takengon gitu ya, dan nanti juga bisa bercerita gitu untuk yang di rantau panjang dan di daerah desa Bedari ini apa aja sih yang sebenarnya udah dikerjakan dan yang udah didampingi sama teman-teman IPK Indra Kila. Mungkin bisa aku persilakan teman-teman IPK Indra Kila. Oke, Dika. Bisa Mas Dika perkenalan dulu nggak apa-apa. Halo. Halo Dika, halo Cak Sleng. Selamat sore teman-teman. Maaf baru bisa bergabung karena baru sampai di posko. Tadi kami habis perjalanan dari Kota Takengon sekitar 2 jam lah. Ada kendala di jalan, akhirnya terlambat. Ya singkat cerita, awalnya itu berawal dari posko di Semeru ya. Karena waktu itu kami masih ngerespon di Semeru, mendengar ada berita bahwa Aceh mengalami bencana banjir bandang. Dan waktu itu ya spontan aja kita mencari informasi, barangkali kita bisa merespon di Aceh. Kemudian kami mengumpulkan teman-teman, terus saling berkoordinasi juga sama lembaga lain ya, seperti dari Gembala juga, dari Masleng, kemudian teman-teman Mapala, teman-teman kolektif atau komunitas yang lain yang memang tergerak untuk kita satu gerakan untuk membantu Aceh dalam bantuan yang lebih besar. Akhirnya kita bisa berangkat. Waktu itu pertama kali diberangkatkan lewat jalur darat ya. Jadi kita membuat posko gabungan, diberangkatkan lewat jalur darat. Lalu ada yang lewat laut juga, jadi pakai kapal laut. Kita berangkat, memang posko induknya ada di Langsa, dan akhirnya dibuka posko untuk cabangnya itu di subposkonya di Aceh Tamiang sama Aceh Timur. Karena tanggap darurat ya fokusnya adalah memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.
karena kita tahu waktu bulan November akhir kejadian itu kan tanggal 26. Selama itu masa tanggap darurat sangat kacau ya. Jadi logistik yang dibutuhkan itu kebutuhannya sangat tinggi. Akhirnya kami berhasil membuka posko di Tamyang Hulu untuk menyuplai kebutuhan logistik atau kebutuhan dasar yang lain di desa-desa di sekitarnya. Jadi termasuk desa Babo yang sempat viral, terus ada desa Sunting, macam-macam lah, sekitar. Coba untuk gue bantu tapi malah dibatasin atau malah kayak diberikan pertahanan gitu, bukan pertahanan, lebih ke ditahan gitu untuk donasinya biar bisa masuk langsung ke Acehnya gitu. Itu gimana Mas, kan sempat viral tuh kejadian itu. Iya, yang pasti menyayangkan ya. Kejadian itu kan sebetulnya terjadi karena ada banyak miskomunikasi dari berbagai pihak, dari yang waktu pengiriman barang, terus menerima, lalu tuan rumah dalam penanganan bencana di Sumatera juga banyak terjadi miskomunikasi, yang akhirnya bantuan yang dikumpulkan dari luar pulau itu ada hambatan. Yang masih menyayangkan, tapi sebetulnya ya pada akhirnya kan semua harus bekerja sama dan legowo. Jadi tetap kita cari jalan keluarnya yang terbaik, kita cari solusinya. Dan waktu itu setelah barang ya mungkin istilahnya salah masuk kamar ya, karena tujuannya itu sudah kita tentukan untuk fungsi yang ada di Aceh. Akhirnya dari pihak pemerintah setempat juga mau bertanggung jawab untuk mengantarkan barang itu dengan aman sampai di Aceh. Jadi ya akhirnya kita bekerjasama, jadi relawan terus dari pihak pemerintah itu juga bekerjasama dalam menangani masalah itu. Tapi secara umum sebetulnya semua itu kalau kita lihat juga semuanya bekerja. Kalau dari pemerintah sendiri saat ini mereka fokus dalam pemenuhan tempat tinggal ya. Jadi hunian yang memang nanti itu waktunya juga lama dalam proses pembangunan. Dibuka aja mic-nya Mas. Mungkin perkenalan dulu Mas, boleh. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku Haji dari IPK Indragila. Pengalaman Oke, dari saya pribadi mungkin di Rantau Panjang dari warganya sendiri ya. Mereka sangat solid untuk bergotong royong untuk membuat Bintara mandiri dan dapat membantu menjalankan program-program. dapat membantu juga menjalankan program-program yang diadakan dari relawan. Benar. Diguyur-guyur Mungkin itu. Terima kasih Mas Haji untuk tambahan. Bagi mereka untuk untuk memulai kembali mencari peluang mata pencarian mereka, entah yang dulunya petani, entah yang dulunya nelayan. Nah, apakah saat ini tuh mereka terhambat untuk mencari peluang tersebut atau seperti apa gitu, dan apakah dari warga ada inisiatif lain di saat emang mereka sudah tidak bisa melakukan mata pencarian yang dulu dan sekarang mencoba mencari mata pencarian baru. Nah, ini bisa dijawab
sama Mas Iwan atau teman-teman IPK yang lagi ada di sana. Begitu. Mas Iwan boleh di itu unmute dulu. Nah, halo Mas Dina. Oke Mas, mungkin kalau untuk mata pencarian di Desa Bedari sampai sekarang belum ada mata pencaharian Mas dari warganya. Karena untuk melakukan perkebunan seperti sayur atau segala macam tidak ada akses untuk memperjualkan keluar Mas. Nah untuk dari pemudanya saja sampai saat ini belum ada mata pencarian dan udah hampir 50% pemudanya keluar daerah buat mencari mata pencarian Mas. Nah untuk warganya ya masih sibuk dengan membangun kembali rumah tangganya Mas, membangun rumah tempat tinggal atau lebih tepatnya tempat tinggal.